This is the flagship Xperia 1 Mark II. Oke, kembali lagi di Santoso TV, dan pada video kali ini kita akan sedikit ngomongin tentang smartphone terbaru dari Sony di 2020, yaitu Xperia 1 Mark II. Ya, di sini Xperia 1 Mark II adalah penerus dari Xperia 1 yang dirilis Sony di 2019 lalu, dan kali ini Sony memberikan penamaan Mark II. Ya, menariknya ini penamaannya sama atau mengadopsi dari lini kameranya sendiri. Jadi kali ini penamaannya menjadi lebih simpel dan lebih jelas saja ya, mengingat di 2019 lalu smartphone Sony yang awal diluncurkan itu penamaannya cukup membingungkan ya, dimana di 2019 lalu itu ada Xperia 1 sebagai lini flagshipnya, kemudian ada Xperia 5 sebagai seri di bawahnya Xperia 1, dan ada Xperia 10 yang menjadi seri menengahnya. Jadi dengan penamaan baru menggunakan Mark II ini membuat penamaannya menjadi lebih simpel dan jelas saja ya. Jadi mungkin kedepannya nanti akan ada Xperia 1 Mark III atau Mark IV. Oke, kemudian kita bahas dari desain tampilan fisiknya, dimana Xperia 1 Mark II ini sebenarnya desainnya masih sama dengan generasi sebelumnya, dan sekarang lebih condong ke Xperia 5 ya, yang kemarin udah kita review, dimana kameranya ada di samping seperti ini. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton review dari Xperia 5, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini, dimana kemarin kita udah bahas banyak banget mengenai Xperia 5 ini. Dan Xperia 1 Mark II ini kurang lebih desainnya mirip, cuman sekarang di frame samping kiri kanannya itu sedikit lebih flat ya, jadi agak lebih flat. Kemudian untuk sensor fingerprint sekarang udah menyatu lagi dengan tombol power, dimana sebelumnya terpisah. Dan yang paling menarik adalah di sini lubang jack audio 3,5 mm kembali ada. Jadi ini sangat menarik sekali, dimana sekarang banyak flagship yang udah menghilangkan lubang jack audio 3,5 mm ini. Dan kali ini di Xperia 1 Mark II ternyata dikembalikan. Kemudian untuk speakernya sekarang kembali ke front facing stereo speaker, dimana sekarang dua-duanya speakernya menghadap ke depan, dimana di seri sebelumnya di Xperia 1 dan Xperia 5 itu yang satu ke arah bawah ya. Jadi kali ini front facing seperti dulu lagi. Dan yang terakhir dia udah support wireless charging ya, sama dengan yang ada di Xperia XZ2 dan XZ3, dimana di 2019 lalu wireless charging absen di Xperia 1 dan Xperia 5. Kemudian untuk sektor layar kurang lebih juga masih sama, yaitu pakai 4K OLED HDR dengan bentang 6,5 inci, dan untuk refresh rate-nya masih di 60 Hz, yang mana di sini Sony menambahkan sebuah fitur yang diberi nama motion blur reduction, yang secara gampangnya akan mengoptimalkan layar 60 Hz-nya seakan-akan mempunyai experience seperti layar dengan refresh rate 90 Hz. Klaimnya Sony sih seperti itu. Kemudian masuk ke sektor kamera, kurang lebih masih sama. Di sini Sony masih memakai setup wide, ultrawide, dan juga tele. Cuman kali ini ketambahan sebuah sensor yaitu 3D TOF untuk meningkatkan kecepatan fokusnya ya. Kemudian di perubahan kameranya yaitu terdapat di lensa zoomnya atau lensa telenya sekarang udah pakai 3 kali zoom, dimana sebelumnya masih pakai 2 kali zoom. Kemudian di bagian sensornya di kamera utama dan ultrawide-nya sekarang sensornya lebih besar jika dibandingkan dengan yang di Xperia 1 sebelumnya. Jadi peningkatan ukuran sensor ini diharapkan mampu meningkatkan performa di kondisi low light-nya. Kemudian ada branding Zeiss optiknya juga, jadi kamera barunya ini dikalibrasi dengan spesifikasi dari Zeiss dengan coating lensa khusus yang sebelumnya cuma ada di lensa profesional. Kemudian peningkatan selanjutnya adalah di eye tracking autofocus yang sekarang semakin cepat dan akurat, dan juga sudah bisa tracking hewan juga. Kemudian kemampuan burst capture-nya juga ditingkatkan mencapai 20 fps dengan autofocus. Kemudian ada satu lagi yang cukup menarik, yaitu hadirnya aplikasi Kamera Pro. Ya, di sini Sony menambahkan aplikasi Kamera Pro yang kalau kita lihat sekilas ini UI-nya mirip banget dengan yang ada di kamera profesionalnya. Tentu saja di sini kalau kita perhatikan nantinya kontrol kameranya bakalan jauh lebih lengkap jika dibanding dengan aplikasi kamera standarnya saat ini. So, jadi Xperia 1 Mark II ini sepertinya bakalan cocok banget bagi para kreator atau fotografer, karena dilihat dari fitur-fitur kameranya aja udah mendekati banget dengan
yang ada di kamera profesional, khususnya yang ada di kameranya Sony sendiri. Kemudian untuk spesifikasi utamanya, Xperia One Mark II ini pakai Snapdragon 865, tentu saja udah support 5G. Kemudian untuk RAM-nya 8GB dan internal 256GB. Dan untuk sektor baterai, akhirnya Sony memberikan baterai yang cukup besar di flagshipnya, yaitu sebesar 4000 mAh ya. Sekarang baterainya di Xperia One Mark II ini sebesar 4000 mAh dengan dukungan fast charging juga. Oke, untuk kesimpulannya, kurang lebih Xperia One Mark II ini kalau kita lihat upgrade-nya memang cukup banyak ya, khususnya di sektor kameranya. Kemudian selain itu juga menutup beberapa kekurangan yang ada di Xperia One sebelumnya, di mana Sony menambahkan fitur-fitur manual ya, settingan manual yang cukup profesional dan mungkin agak beda dari smartphone kompetitor. Dan yang paling kita tunggu-tunggu tentu saja di sektor kameranya tadi ya. Dan di sini dengan gabungnya Sony Xperia dengan divisi kameranya, akhirnya mulai terlihat dengan dipindahkannya beberapa fitur-fitur kamera profesionalnya ke smartphone Xperia yang dimulai di Xperia One tahun lalu. Dan kali ini semakin banyak fitur-fiturnya tentu saja yang mengadopsi dari sektor kamera profesionalnya. Oke, patut ditunggu dan mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Sekilas mengenai Xperia One Mark II kali ini. Oh ya, ngomong-ngomong, video ini saya rekam menggunakan kamera depan dari Xperia XZ2. Dan mungkin cukup sekian video singkat kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.